Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam aktif, salam produktif. Terima kasih banyak atas kehadirannya di kembali ID ya, ngabuburit tentang data. Iya, jadi ini adalah seri ke-5 terkait Kultum ID ini ya. Jadi satu seri sebelum terakhir nanti penutupan hari Kamis ya. Kita ada seri terakhir, seri ke-6. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pembicara yang menurut saya ini luar biasa. Saya udah kenal lama sama beliau ya, dan melihat topiknya pun ngeri-ngeri sedap. Dan memang selama ini kalau saya mendengar paparan beliau ya memang ngeri tapi paham. Nanti juga mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi beliau itu sering ngeluarin rumus ya. Waktu itu saya pernah ngeluarin formula apa gitu, tapi ya paham gitu. Saya paham maksudnya ke arah mana gitu ya. Dan alhamdulillah ya hari ini juga beliau akan menjadi narasumber di acara sore hari ini. Jadi beliau adalah Pak Bapak Dr. Taufik Edi Sutanto ya. Saya akan bacakan sedikit CV-nya Bang beliau. Jadi beliau itu S1 lulus di Universitas Indonesia ya. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya S2 di University of New South Wales di Australia. Ya, kemudian beliau juga sempat mengikuti research program di Tohoku University di Jepang ya. Kemudian di tahun 2017 beliau berhasil menyelesaikan PhD-nya ya. Dan topiknya pun sangat relevan ya, yaitu mengenai data science for big data di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Dan saat ini beliau itu menjabat sebagai CEO dan founder dari Tahu Data Indonesia. Nah, beliau juga aktivitasnya saat ini di UI ya, Pak Taufik ya, di UI dan UIN ya, untuk sebagai pengajar di sana seperti itu. Dan ya ini merupakan sebuah kehormatan Pak Taufik ya, alhamdulillah kita mendapatkan narasumber seperti Pak Taufik ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Jadi baik buat teman-teman yang ingin nanti bertanya tentang materi beliau ya, nanti bisa langsung ditulis aja di chatting ya, atau nanti di akhir saya akan buka siapa yang mau berinteraksi dengan tunjuk tangan ya, dengan raise hand, nanti saya akan open mic-nya seperti itu. Nggak usah lama-lama, hari ini jadi kita akan berbicara topik yang menarik ya. Jadi judulnya itu mengenai urgensi artificial intelligence dalam kehidupan beragama di era digital. Wow, biasa ya. Ya, nggak usah lama-lama, kita langsung simak aja paparan dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Bagus. Mohon izin share screen ya Pak. Silakan Pak Taufik. Oke, apakah layarnya sudah terlihat ya? Baik. Sudah terlihat, saya mute ya. Silakan Pak Taufik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibgatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mungkin takzim saya terima kasih banyak kepada Presiden ID, Pak Andri Alamsyah, para pengurus, Pak Bagus, dan yang lainnya yang tak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada para peserta juga terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang ini sih sebenarnya hasil penelitian saya. Jadi saya data scientist tapi dosen juga ya di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta. Nah di UIN Jakarta itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu selalu digembor-gemborkan integrasi keilmuan gitu. Nah jadi mulai sekitar 3 tahun yang lalu tuh saya akhirnya mulai juga menerapkan data science di kehidupan beragama gitu ya. Nah itu yang akan ngobrolin, yang ngobrol santai aja ya di sore hari ini adalah terkait hal tersebut seperti itu. Namun sebelum saya mulai, penting untuk saya sampaikan bahwa saya bukan ahli agama. Jadi saya bukan ustadz, nggak pernah di pesantren, jangankan pesantren madrasah aja belum pernah, cuma pesantren kilat dulu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait agamanya ya tafadol, nanti Pak Bagus mungkin atau Pak Andri Alamsyah lebih ahli daripada saya ya. Jadi seperti itu.
Nanti kalau ada yang salah-salah juga mohon dikoreksi ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk mempercepat saya mulai dari sini aja kali ya. Jadi di Indonesia kita pahami ya udah tahu lah, nggak hanya beda banyak, ada beberapa agama ya, nggak banyak juga sih ya, ada beberapa agama, tapi juga di antara agama Islam sendiri pun paham cara mengertinya atau paham keagamaan itu beda-beda gitu ya. Nah, data per Januari 2021 ya, nah itu di Indonesia itu yang bisa terkoneksi internet itu udah 170 juta orang. Nah, kalau zaman dulu orang belajar agama itu dari misalnya madrasah, pesantren, atau sekolah lah minimal. Nah, sekarang banyak anak muda kita, netizen-netizen muda, milenial ya belajar dari media sosial, dari website, dari YouTube gitu. Nah, sehingga berdampak ya, ada impact di sana, impact yang sangat besar, dan itu membentuk budaya digital sendiri yang pengaruhnya besar, baik ke politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan, lalu industri juga, pariwisata, itu dampaknya besar. Padahal terkait agama aja gitu ya, dan saya nggak perlu merinci ya, karena kita sama-sama tahu lah bagaimana dampak dari kemudian bagaimana agama itu dijalankan baik di dunia online maupun offline, itu dampaknya besar sekali kemana-mana gitu, kemana-mana. Nah, oleh karena itu kemudian akhirnya ya sudah, saya merasa signifikansinya ini besar sehingga baiklah untuk kemudian ya diteliti gitu ya. Nah, jadi ada beberapa contoh kasus dari hasil penelitian saya yang ingin saya share di sini. Beberapa sebenarnya lebih ke data science ya, tapi bisa dibentuk menjadi solusi AI tentu saja dengan membuat otomatisasi sebenarnya. Yang pertama yang ingin saya share itu terkait kontroversi analisisnya. Yang kalau mau dikaitkan ke Islam gitu ya, ada beberapa dalil yang bisa kita sitir gitu ya, diantaranya misalnya surat Al-Hujurat atau surat Al-Imran, bagaimana pentingnya Islamiyah ya, jangan sampai kita saling mengejek, mengolok-olok, dan ini kita netizen Indonesia tuh dapat gelar ya yang termasuk yang paling jago membuli ya di internet, tapi Masya Allah ini harusnya tidak terjadi, tapi itu kenyataannya sekarang, bagaimana saling mengejek, mengolok-olok tuh mudah sekali gitu di media sosial terutama ya, karena engagementnya tinggi, cenderung unfiltered gitu ya. Nah, ini juga antar umat Islam pun akhirnya pada berantem kan di media sosial gitu ya. Nah, terkait ini penelitian yang pernah dilakukan ya. Nah, ini dulu nih, yang ini dulu. Nah, ini graf ini adalah graf paham keagamaan ya. Paham keagamaan umat Islam aja, umat Islam dari sekitar 500.000 user kalau nggak salah. Lalu age-nya itu adalah ini following dan follower. Followed dan following gitu ya. Jadi bukan retweet, bukan mention. Jadi bentuk graf ini agak lama nih ngambil datanya, butuh waktu berbulan-bulan. Karena ngambil data tweet itu cepat, tetapi ngambil data informasi follower itu lama sekali. Ya, jadi butuh waktu lama. Legal, cuma lama sekali. Nah, yang menarik kemudian saya nggak ingin ngebahas paham keagamaannya apa, tapi terlihat ada beberapa paham keagamaan tertentu yang cenderung dia tidak berkomunikasi. Jadi kayak musuhan gitu. Tapi kalau di level tengah yang moderat ini, wah ini oke, terjadi komunikasi. Kalaupun ada salah paham kan kita bisa ngobrol ibaratnya komunikasi gitu. Tapi ternyata di spektrum kiri dan kanan ini memang tidak terjadi komunikasi, jadi terpecah gitu ya. Nah, polarisasi ini atau perpecahan ini sebenarnya tidak hanya di media sosial ya. Saya pernah buat tulisan di Tahu Data, Sentiment in Ranking, saya jelaskan secara detail di sana. Bahkan Google Search Engine pun ya, awalnya kan pakai PageRank ya, yang sebenarnya eigenvalue di aljabar linear. Tapi kemudian semenjak tahun 2005, nah itu pakai personal information dari si usernya. Artinya apa? Kalau saya misalnya, kalau netizen kita nyari misalnya keyword di Google tentang puasa, maka hasilnya nggak sama dengan orang lain, padahal kata kuncinya sama gitu. Karena personal information dipakai, lebih-lebih lagi tahun 2010, nah media sosial profilnya juga dipakai untuk kemudian memberikan hasil yang lebih bersesuaian. Nah terakhir algoritmanya dari PageRank dirubah jadi RankBrain pakai AI. Wah itu personalisasinya makin kuat gitu ya, sehingga polarisasinya juga semakin kuat. Kenapa terjadi polarisasi? Karena akhirnya yang muncul adalah yang sesuai dengan kita
sukai, kita minati, bukan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau orang nyari tentang topik agama gitu ya di Google, yang keluar adalah yang sesuai dengan apa yang pendapatnya dia, bukan yang seharusnya seperti itu. Nah, ini bahaya sekali tentu saja sebenarnya ya. Nah, sampai sekarang sepertinya ini masih jadi isu. Gitu. Nah, bagaimana kemudian solusinya gitu? Kalau ini tadi baru masalahnya ya, kemudian solusinya gimana? Nah, di social network analysis sendiri ya, itu ada yang namanya kontroversi analisis. Bisa pakai algoritmanya Metis ya. Ini waktu itu saya sama mahasiswa meneliti misalnya ada 3 topiknya di media sosial terkait isu LGBT, pembangunan infrastruktur, dan bullying. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri bisa menghitung seberapa kontroversi suatu isu di masyarakat dibahas di media sosial gitu ya. Contohnya misalnya di sini terkait misalnya infrastruktur, karena ini politik ya, tercenderung polarisasi banget. Apalagi calonnya ada 2 waktu itu, kelihatan banget di sini gitu ya. Apa pro kontranya. Terus kalau terkait LGBT ya dalam Islam jelas ya itu posisinya seperti apa sehingga dia solid di sini, tapi yang kemudian yang pro masih kemudian ada banyak pendapat gitu. Nah, bullying cenderung oke, nggak terlalu ada kontroversi di sana. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwa ini aja saya mau mahasiswa bikin jadi gitu ya. Nah, pemerintah sebenarnya kayak let's say Kemenak, Kominfo, lalu Menko Polhukam sebenarnya bisa membuat big data system seperti ini, streaming data, lalu bisa memantau topik-topik yang lagi hot di masyarakat. Sekiranya terjadi misalnya kontroversi seperti ini, maka perlu kemudian diluruskan gitu ya. Jangan dibiarin aja terpolarisasi, terus akhirnya masyarakat terpecah gitu ya. Akhirnya energi habis untuk pada berantem, bukannya kemudian untuk membangun bangsa bersatu. Itu tadi ukhuwah Islamnya itu udah hilang gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang hasil pertama ya yang mau saya sampaikan. Ini tidak terlalu susah ya, ini gabungan SNA sama algoritma Metis aja. Gitu. Nah, yang berikutnya masih terkait itu ya, ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, saya mau bahas tentang ini ya, supervised learning dicampur dengan social network analysis. Jadi memang di penelitian-penelitian saya tuh, ya ini menariknya juga ya, jadi riset terkait agama, tantangan datanya tuh bagus sekali. Jadi maksudnya memaksa kita waktu itu ya terpaksa saya bikin algoritma hybrid gitu. Nggak ada algoritma yang bisa langsung sekali pakai gitu ya. Nah, ini yang berikut saya share di sini adalah terkait itu tadi ya, silaturahmi ya. Dalam Islam sendiri ada beberapa dalil di situ bagaimana pentingnya kemudian kita ini ya bersatu, terus melarang kemungkaran, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini ada di An-Nahl ayat 90 dan juga di Bukhari Muslim ya, di Sahih nomor 6138. Nah, jadi bagaimana kita menjaga tali silaturahmi. Nah, ketika saya riset tentang yang ini nih, tentang paham keagamaan ya, itu kan biasanya ada beberapa macam sih di literatur yang bisa dipakai kategorinya ya. Misalnya ada yang liberal, terus moderat, konservatif, Islamis misalnya, terus ekstremis dan lain sebagainya. Nah, ini kan kadang-kadang jadi ini juga jadi isu kan di masyarakat, terutama yang kasus kemarin tuh Pelni misalnya. Nah, itu kan ada pro kontra di situ. Ada yang bilang, oh ini lebay gitu. Ada yang bilang itu sudah tepat dan lain sebagainya. Terlepas dari pro kontra itu ya, sebenarnya pengkategorisasian ini ya di data science nggak semesti kemudian malah mengkotak-kotakan gitu. Nah, banyak yang seuzon kemudian, wah Pak Taufik mengkategorikan gini, Islam aja gitu. Nah, tujuannya bukan apa-apa sih sebenarnya. Tujuannya justru baik gitu. Jadi kalau kita tidak suzon ya, itu tujuannya seperti ini contohnya. Jadi ini sebenarnya ini ya centrality score biasa ya, centrality score. Tentu saja nih ada ahlinya di sini, saya harus ini takzim dulu nih ke Pak Andri Alamsyah ini. Beliau yang jauh lebih ahli sebenarnya. Nah, ini kan salah satunya misalnya kayak cut centrality ya, kita punya kemudian ukuran kalau seseorang ini digabungkan ya antara supervised learning dengan social network analysis. Dengan kita memiliki kategori tadi, akhirnya kita bisa menjaga silaturahmi nih, hubungan. Kita bisa mengkomunikasikan informasi dan saling mengerti antar beberapa paham keagamaan. Nah,
masalahnya selama ini misalnya pemerintah dalam hal ini misalnya Kemenak, misalnya ingin menebarkan moderasi beragama di masyarakat. Tapi kemudian yang ngomong moderat banget. Orang yang moderat banget biasanya nggak didengerin orang-orang yang konservatif banget. Sebegitu pula juga orang yang sangat liberal, nah itu akan dipandang sebelah mata orang-orang moderat dan atau konservatif, gitu kan ya. Nah, tapi dengan data science, dengan AI, kita kemudian bisa mencari orang-orang ini. Orang-orang yang kemudian dia bukannya menyuburkan polarisasi, tapi justru menyatukan. Jadi dia bisa ngobrol, atau ini yang paling utama ya, dia bisa ngobrol ke orang-orang ini. Jadi kalau dia ngomong masih didengerin. Jadi tujuan kita penelitian di dalam data science atau AI di bidang agama bukan kemudian mengotak-kotakan, tapi justru menyatukan gitu. Tapi lewat data, lewat bukti empiris, lewat keilmuan seperti itu. Nah, ini bisa dihitung nilainya di seluruh node atau netizen ya dalam hal ini. Nah, bisa juga misalnya pemerintah udah punya nih calon-calon duta. Biasanya pemerintah gitu ya, influencer atau duta gitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, pemerintah sebenarnya bisa menghitung skor itu. Skor bagaimana dia kemudian bisa menyampaikan, misalnya dalam hal ini pemerintah ingin yang lebih moderat, jadi di tengah gitu ya, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi kemudian merangkul semuanya. Nah, itu sebenarnya bisa dihitung skor ininya, skor keefektifannya lah seperti itu. Nah, berdasarkan data. Nah, ini adalah contoh kasus berikutnya hasil penelitian penerapan data science di kehidupan beragama ya. Nah, ini terlihat bahwa sebenarnya kalau mau penelitian seperti ini kan menarik ya datanya. Tidak sekedar social network analysis yang biasanya unsupervised learning, tapi ini supervised learning gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, saya juga dalam kesempatan ini udah beberapa kali sih di beberapa kesempatan saya sampaikan hasil penelitian ini, tapi saya selalu tekankan untuk saya sampaikan lagi ya, karena ini yang paling utama tampaknya di Indonesia ya. Nah, ini adalah data 10 tahun ya, data 10 tahun dari jutaan tweet ya, dari 2009 sampai 2019. Nah, tweet-tweet semua yang terkait agama ya, terkait keagama. Lalu dari situ kita teliti hashtagnya. Nah, biasanya hashtag analisis itu hanya frekuensi ya, berdasarkan frekuensi. Nah, kemudian kita ingin gabungkan nih antara frekuensi sama tren analisis. Nah, kita terus mau analisa, dapat insight apa dari situ gitu ya. Nah, dari sini kita cluster dulu nih, kita cluster hashtagnya terkait konservatisme politik, terutama di sini umum sama contested group. Nah, politik ini artinya dari tweet-tweet agama tadi ada hashtag-hashtag terkait politik ya. Nah, terus ada juga hashtag-hashtag yang memang mereka yang ingin ngomongin agama aja, murni ngomongin agama, ingin belajar Quran, belajar hadis, dan lain sebagainya gitu ya. Belajar tentang akhlak, akidah, fikih, syariah, dan lain sebagainya. Itu adalah hashtag-hashtag agama umum yang hijau. Nah, terus ada lagi ini hashtag-hashtag yang orang yang suka berantem nih. Ini entah cyber admin, entah bot, entah orang bayaran, entah netizen yang lugu sekali gitu ya. Ini contested group, bukannya ini adalah kelompok yang suka berantem. Nah, yang terjadi yang menarik adalah di awal-awal media sosial dulu ya, di tahun-tahun muda awal, orang yang murni ngomongin agama tuh tinggi, murni ingin belajar agama, mendiskusikan agama di media sosial tinggi. Nah, terus negara api menyerang. Nah, negara apinya siapa nih? Politik. Nah, menariknya ketika politik tinggi ya, lah orang yang ingin ngomongin atau belajar agama tuh turun, bahkan semakin turun nanti ketika makin naik. Orang yang berantemnya makin naik ketika politiknya naik, gitu ya. Nah, ini jadi kemudian pelajaran bagi kita ya, bagaimana umat Islam diombang-ambingkan oleh para politikus, diadu domba jadi kayak Belanda, divide et impera. Padahal itu netizennya berantem, para politikusnya makan-makan di hotel ketawa-tawa gitu ya. Udah gitu selesai pilkada, yang tadinya si A berantem sama si B lalu jadi pengikutnya dan seterusnya, tadinya bela A terus sekarang jadi bela B, itu udah sering banget. Tapi selalu netizen akhirnya nanti ini berantem gitu ya, berantem gara-gara itu. Nah, ini
suatu hikmah bukti empiris bagaimana umat Islam harus hati-hati ketika kemudian politik dicampur dengan agama. Di kalangan ulama sendiri, ini makanya saya nggak tulis dalilnya, sengaja ini. Nah, sebenarnya ada dalilnya, ada beberapa paper yang menerangkan politik dalam Islam, tapi ternyata dalam sekali. Jadi masih ada ini ya, ada diskusi yang begitu seru di kalangan ulama tentang bagaimana sebenarnya politik dalam Islam. Ada yang beranggap bahwa Islam itu kafir, jadi politik pasti termasuk di dalamnya. Ada yang bilang politik dalam Islam itu siasat dan lain sebagainya. Regardless hal tersebut, satu hal yang pasti bukti empiris menunjukkan bahwa ya kalau Islam dibawa ke politik pada berantem. Ngomongin agama atau belajar agamanya, jadi turun. Udah gitu aja. Saya ngerti ilmu agamanya, saya cuma ngerti data sainsnya. Dari datanya menunjukkan seperti itu. Nah, itu salah satu hasil. Nah, ini mungkin juga saya disclaimer-nya, ini juga penelitian dengan teman-teman di PPIM UIN Jakarta ya, yang mereka orang-orang yang luar biasa juga yang punya visi sebenarnya ingin menyatukan gitu dengan cara-cara yang sangat kreatif ya, lewat ilmu dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang suka salah tangkap ya oleh media massa atau oleh netizen gitu ya. Tapi kalau tidak berburuk sangka sebenarnya tujuan kami itu baik sekali. Nah, berikutnya masih terkait centrality analysis lagi ya. Jadi tadi centrality analysis dicampur tadi apa ya yang sebelumnya ya. Itu ya, supervised learning ya. Nah, sekarang kita akan pakai centrality analysis lagi di salah satu penelitian saya. Nah, cuma sekarang pakai kategorinya, itu berbeda. Nah, nanti menghasilkan insight yang berbeda lagi. Nah, apa nih yang mau kita bahas berikutnya? Jadi saya ingin membicarakan tentang otoritas keagamaan dalam Islam. Zaman dulu orang kalau mau belajar agama ya sebelum ada internet ya ke madrasah, ke pesantren. Oh jelas, gurunya, ustadznya jelas, ilmunya jelas ya. Kalau pesantren ulamanya jelas, emang ahli. Saya masih ingat dulu kalau ngaji itu pas di Sydney itu kan suka ada ngaji ya. Ngaji sama orang yang emang S1, S2, S3-nya ilmu hadis. Itu beda banget sama orang yang misalnya ada istilahnya sekarang ulama Google gitu. Beda banget. Ilmunya itu semakin orang itu ilmunya luas, itu tuh luar biasa gitu ya. Penyampaiannya itu beda sekali, ilmu yang didapat terus adab segala macamnya itu beda sekali. Nah, terkait hal ini ada isu yang menarik sebenarnya. Jadi tadi ya di awal saya sudah menyampaikan bahwa ada fenomena bahwa orang sekarang belajar agama, terutama netizen, ya dari YouTube, dari media sosial, yang sebenarnya nggak jelek, sebenarnya nggak jelek karena belajar dari mana aja. Tapi kemudian ya perlu juga dasar dalam belajar dari media digital. Jangan sampai misalnya asal kontennya kemudian menarik, tapi kemudian kita tidak ngelihat dia mereferensikan ke orang yang benar-benar paham agama apa tidak gitu. Nah, fenomenanya muncul nggak? Muncul. Nah, saya sendiri dengan mata kepala saya sendiri tahu ya ada orang yang kemudian bikin channel YouTube ya. Sebelum saya perlihatkan datanya, saya cerita dulu. Bikin channel YouTube terkait Islam ya. Terus dia yang penting viewernya tinggi ya, dia penghasilannya lebih dari 40 juta sebulan. Pas saya sampai S3 aja jadi dosen nggak sampai segitu gitu ya. Tapi dia kemudian bikin konten agama ya di channel agama dan itu bagus karena ya bagus kan konten yang bagus gitu. Cuma masalahnya jadi agak mengkhawatirkan ketika yang diutamakan adalah pendapatan dari situ. Jadi komersialisasi agama ya, mengutamakan viewers. Jadi apakah itu kontennya benar atau salah, baik atau buruk, itu jadi nomor 2. Nomor 1-nya akhirnya kemudian jadi cuannya dulu. Cuannya gede nggak gitu. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan masalah ya. Akhirnya kemudian ya karena netizen kita di sekolah di agama Islam tidak diajarkan nih literasi digital nih. Padahal harus tuh. Ini jadi PR nih guru-guru agama di SD, SMP, SMA untuk menanamkan literasi digital di pelajaran agama Islamnya sehingga ketika mengambil informasi pengetahuan dari internet ada pakem-pakemnya gitu. Ada pakem-pakemnya. Nah, dalam Islam sendiri misalnya dalilnya ada banyak. Mungkin yang paling tepat yang ini, yang An-Nahl ini ya.
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui ya, bukan nanya sembarang yang sembarang yang ada di internet gitu ya. Nah, boleh search di Google ya, tapi yang nulis harus ulama yang memang punya ilmunya gitu, memang punya pengetahuannya, bukan sembarang orang yang kemudian nge-search aja gitu ya, seperti itu. Nah, dan orang-orang yang berilmu ini memang dalam Islam dimuliakannya. Nah, derajatnya itu ditinggikan seperti itu. Nah, itu jadi bagaimana dengan contoh penerapannya? Penelitian saya. Nah, ini penelitian dengan teman-teman di PPIM ya. Nah, jadi kita mengumpulkan nih ratusan ribu user tadi ya dari jutaan tweet ya. Terus kita cari yang centrality score-nya paling besar nih. Kalau nggak salah sekitar 75 user. Jadi 75 user yang paling berpengaruh di media sosial ketika ngomongin agama. Nah, habis itu kita lihat dia siapa gitu. Apakah ustadz, apakah tokoh, apakah komunitas, ataukah netizen secara umum gitu ya. Nah, kita mendapatkan insight yang menarik. Nah, perhatikan bahwa ini adalah beberapa note-note yang pilihan saja, yang centrality score-nya paling tinggi. Lalu kita lihat keterhubungannya. Ternyata ada yang seperti ini. Jadi netizen kita dia sangat berpengaruh di media sosial terkait isu agama, tapi tidak terkait dengan para ustadz. Dia tidak terhubung, enggak. Tidak terhubung juga dengan tokoh. Nah, gitu. Ada juga yang minim seperti ini. Nah, kita dari situ tentu kita kemudian tabayun terus kemudian kita lihat kontennya. Nah, apakah kemudian ini enggak sesat apa enggak? Karena dia tidak terhubung dengan ustadz atau tidak terhubung dengan tokoh agama gitu. Nah, ini kemudian kita bisa lihat apakah dia untuk dijadikan referensi cukup bagus. Nah, tapi dia berpengaruh karena centrality score-nya tinggi, followernya banyak. Nah, ini adalah isu yang tadi ini. Isu yang tadi ini, bagaimana kemudian timbul di masyarakat kita suatu masalah yang benar-benar ada, bahwa agama itu ya sekedar dikomersialisasi. Dampaknya gimana? Besar sekali. Bahkan baru-baru ini babi ngepet kan dilakukan oleh siapa? Ya ustadz gitu ya. Ya katanya ustadz ya. Katanya ustadz kayak gitu. Jadi ini jadi pelajaran lah, ibrah bagi kita semua untuk lebih berhati-hati lagi terkait hal ini ya. Tidak semata-mata orang yang pakai pakaian agama jubah yang bagus, jenggotnya panjang itu belum tentu gitu ya. Kita lihat ilmunya itu gimana gitu, dia ngerti nggak ilmunya gitu. Kemarin juga ada isu nggak boleh pakai masker di masjid dan lain sebagainya. Nah, ini di zaman sekarang ini ya kita harus jauh lebih berhati-hati lah. Nah, ini diantaranya, ini masih ini ya. Nah, ini menariknya gitu ya. Sama-sama centrality analysis, tapi bisa diaplikasikan di beberapa permasalahan yang berbeda dan mendapatkan insight yang berbeda juga gitu, kayak gitu. Nah, ini juga bisa sebenarnya dipakai ya, cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya di dunia nyata kayak kita kalau pakai outlier detection atau anomaly detection. Nah, jadi kan nggak mungkin nih pemerintah kemudian memantau jutaan user, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pegawainya mau berapa banyak. Nah, yang kemudian bisa dilakukan adalah seperti yang bagaimana misalnya marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee menggunakan outlier detection untuk fraud detection. Bagaimana cara mereka menggunakannya? Nah, kita detek dulu yang kemudian outlier yang beda dari yang lainnya, baru kemudian itu yang diperiksa seperti itu. Nah, ini juga nanti dilakukan di slide selanjutnya di riset yang lain. Tapi kemudian ada sesuatu yang memang kurang ketika data science disampaikan di literatur akademik. Kadang-kadang kita ngajarin outlier detection apa, centrality analysis apa, tapi pemakaiannya itu agak lewat gitu ya, agak lewat. Nah, bagaimana kemudian itu digunakan di kehidupan sehari-hari, pemakaiannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh berikutnya lagi dari riset yang kami lakukan. Nah, ada lagi. Nah, ini cerita berikutnya lagi. Jadi saya cuma cerita-cerita aja ya hari ini bagaimana riset saya di terkait agama ya. Bagaimana saya menerapkan data science atau di isu agama. Nah, saya mulai dari yang mana? Saya mulai ini dulu deh. Di Indonesia kita punya ini ya, KPI.
Komite Penyiaran Indonesia ya, kalau nggak salah kepanjangannya ya. Dia ngasih misalnya radio, televisi gitu ya. Nah, kalau ada konten-konten yang misalnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, nah, terus kemudian biasanya ditegur ya, awalnya ditegur dulu. Nah, apa itu? Ini yang kami gunakan networknya modified VOS. Jadi di centrality analysis itu ada graph VOS. Nah, tapi VOS ini biasanya untuk graph referensi. Jadi struktur datanya kita modified supaya kemudian bisa mengolah data hashtag. Jadi hashtag itu kemudian direpresentasikan sebagai graph, lalu sekalian di cluster. Jadi graph partitioning-nya. Nah, dari social network analysis dari hashtag, jadi hashtag tadi kalau kebanyakan paper kan hanya frekuensi. Terus yang sebelumnya tadi adalah trend analisis dari hashtag. Nah, kemudian kami di grup riset kami kembangkan lagi hashtag ini ke social network analysis. Jadi langsung bentuk networknya sekaligus community detection atau partitioning-nya. Nah, kita akhirnya bisa mendapatkan apa? Nah, kita bisa mendapatkan konteks sebenarnya ya. Jadi nggak mungkin kan misalnya KPI ngebaca semua status gitu ya. Tapi itu juga di luar ini sih, di luar di luar naungan apa itu tanggung jawab dari KPI sih. KPI biasanya tanggung jawabnya hanya ke media yang konvensional ya, radio atau TV konvensional. Kalau udah media sosial itu sebenarnya di luar. Nah, ini juga sebenarnya perlu nih PR besar bagi pemerintah bagaimana pengawasan di media sosial harus dilakukan. Bukan berarti kemudian mengekang ya, tapi justru malah menyatukan ya. Nah, ini yang harus juga jadi PR nih. Bagaimana bukannya ini melarang gitu, kalau bisa justru diajak diskusi, bukan dilarang gitu ya. Nah, itu. Nah, dengan teknik ini ya, ini VOS yang kita modified gitu ya di penelitian ini, sayangnya saya bikin beberapa model baru, algoritma baru, tapi belum ditulis jurnalnya karena nggak sempet nih untuk nulis, sayang sekali. Nah, ini dengan metode ini, akhirnya kita bisa kemudian mendapatkan konteks dari suatu misalnya hashtag, misalnya terkait hijrah. Oh, dari clusteringnya kita lihat bahwa hijrah itu, terkait gaya hidup, ada yang terkait politik, ada yang terkait spiritualitas, dan sebagainya. Nah, jadi kemudian kita bisa mendapatkan insight, harus kemudian lihat satu-satu. Kita berada di zaman di mana kita mungkin lagi melakukan segala sesuatu manual seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana big data diterapkan ya untuk kemudian memahami narasi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau tanpa kemudian ilmu sains ya, kita udah nggak bisa kemudian bisa memahami itu lagi. Itu sudah di luar kemampuan manusia. Nah, riset berikutnya lagi ini. Nah, ini saya mau share riset ini agak terkini. Saya nggak bisa terlalu detail, saya nggak kasih label karena ini belum disosialisasikan, publikasikan oleh teman-teman di PPIM UIN Jakarta. Nanti akan ada sosialisasi lagi biasanya, saya jadiin status biasanya. Yang kemarin tuh terkait ini juga. Jadi kita menganalisa ribuan ceramah agama, jadi ribuan dari beberapa tahun gitu ya, ribuan video ceramah agama dari puluhan stasiun TV. Ya, bayangkan nih, awalnya kan saya kepikiran dari ceramah agama ini, lalu pakai speech recognition, lalu lakukan topik modeling kan untuk melihat topiknya apa. Tapi ini nggak bisa, nggak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena topik modeling gini, topik modeling itu kita punya satu teks, lalu dia ada terbentuk berapa topik, lalu topiknya apa kan gitu. Lah ini kan berarti dari satu ceramah agama doang. Lah kita punyanya ribuan ceramah agama, lah nggak mungkin. Akhirnya kita gabungkan topik modeling dengan social network analysis. Gimana caranya? Ya ini saya mau cerita sedikit, tapi belum saya tulis jurnalnya nih. Nah ini kita punya sekarang dari satu stasiun TV aja ini ada banyak ya, ada banyak ceramah agamanya, kita ambil sampelnya. Lalu kita lakukan speech recognition di sana. Nah, baru kemudian ini dilakukan topik modeling. Nah, kita lakukan ini untuk beberapa stasiun TV, baik TV konvensional maupun TV non konvensional yang ada di YouTube ya. Yang ada di YouTube atau ada di website gitu. Kita juga teliti ceramah agamanya. Gunanya apa ya, kita ingin melihat saja, memahami apa itu bagaimana berkembangnya narasi keagamaan, terutama dalam hal ini di TV. Kita lakukan ini juga di radio, podcast gitu ya. Nah ini kita lihat nih, kita lakukan topik modeling lagi. Nah akhirnya kita punya beberapa topik modeling ya.
Jadi kita punya set of topic modeling. Nah, set of topic jadi ini di dalamnya ada beberapa topik gitu ya. Nah, kita lakukan similarity measure antar topik ini. Similarity measure antar topik ini, nah kemudian jadilah graf ini, graf topic modeling. Nah, ini konsepnya mirip seperti spectral clustering sebenarnya. Spectral clustering kan gitu awalnya, dia bentuk graf dulu kan, untuk kemudian menghitung spektrum eigenvalue-nya. Nah, sebenarnya ini, yang dilakukan ini. Nah, akhirnya dari situ kita dapat nih, dapat kemudian media mana yang kemudian ceramah agamanya itu beda dengan yang lain gitu. Itu dapat. Nah, bayangin nanti di masa depan, ini aja zaman sekarang itu ada puluhan stasiun TV. Semakin berkembangnya nanti era digital, TV-TV non konvensional muncul ya di YouTube atau media lainnya, udah nggak mungkin diawasi. Loh, Pak, apa perlu diawasi? Ya, terlepas dari kontroversi misalnya terkait isu Pelni kemarin ya, mudah-mudahan teman-teman tahu semua. Terlepas dari isu itu, tapi kita sama-sama insya Allah setuju bahwa ada memang konten-konten yang nggak pantas muncul gitu di masyarakat. Misalnya kemarin tuh ada yang misalnya ngaku-ngaku nabi atau apa itu tidak mengakui Nabi Muhammad misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Tentu saja itu yang menimbulkan kontroversi yang nggak harusnya muncul di TV kan ada gitu ya. Nah itu bisa kita kemudian deteksi ya. Jadi ini awalnya kan pengembangannya kalau pendapat saya pribadi, ini pengembangan dari segi data science-nya. Begitu kita dapat modelnya, kita bisa bentuk sistem AI-nya, ya. Terus streaming data, sehingga kemudian yang seperti ini, ya tidak lagi harus diawasi secara manual. Tinggal kita lihat akhirnya pemakaiannya kayak outlier detection lagi. Mana yang kemudian beda sendiri, lalu kita lihat kontennya. Ya. Tidak sepenuhnya mengandalkan AI juga, jadi AI jadi final decision, enggak juga. Nah, ini AI-nya kemudian membantu saja sifatnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain dari riset yang kami lakukan seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih riset yang dilakukan. 3 tahun ini udah lumayan ya. Saya kerjasama sama PPIM juga, kemudian penelitian skripsi sama mahasiswa. Di antaranya saya sama mahasiswa juga sedang sekarang lagi on progress risetnya. Steganography detection. Nah, ini sebenarnya udah lama nih metodenya, tapi kemudian ketika diterapkan di terkait agama ini menjadi menarik ya. Apakah ada pesan-pesan rahasia dari image, suara atau gambar gitu? Apakah nanti terkait isu terorisme apa enggak? Ya, gitu. Nah, nanti ini lanjutannya ke namanya crypt analysis ya, crypt analysis. Jadi kemudian di decrypt ya, di decrypt pesannya apa? Tapi sampai saat ini saya sih sama mahasiswa risetnya rencananya sampai sini aja. Nah, nanti kalau misalnya pemerintah ingin tertarik lebih lanjut ya silahkan aja dilanjutkan gitu ya. Itu nanti butuh resources tambahan lagi. Nah, itu juga saya sama mahasiswa kelompok riset kecil ya juga lagi mengembangkan sebenarnya AI terkait robot Islami ya. Jadi kita misalkan deteksi kalimat thayyibah gitu ya. Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullah, Assalamualaikum, dan lain sebagainya. Nah, kita juga deteksi gender, usia, dan lain sebagainya. Nanti kalau machine learning itu udah terbentuk, ya kita gabungkan dalam sebuah AI. Nah, AI-nya ini kayak robot Islami. Ya. Cita-cita kita sih kayak gitu, jadi model kayak gini ya. Dan itu udah ada sebenarnya di pasaran ya. Di Indonesia sudah ada robot yang pakai AI itu dan Islami gitu ya. Dia terhubung ke internet, AI-nya terus bisa diajak ngobrol, itu udah ada di Indonesia. Harganya masih lumayan tinggi sih ya. Nah, itu. Nah, terus juga sebenarnya masih banyak ya aplikasi-aplikasi lain dari data science dan AI terkait agama ya, misalnya sensor atau detektor terkait makanan halal ya, itu juga yang bisa dilakukan. Kalaupun bikin AI-nya susah, sebenarnya bikin kayak semacam sistem QR code juga itu udah bermanfaat banget sih. Kalau misalnya teman-teman yang pernah di luar negeri, mesti biasanya apal deh. Kode-kode di ingredient makanan tuh mana yang dari babi misalnya gitu. Misalnya E471 apa kalau nggak salah 472 kayak gitu-gitu tuh dulu saya apal tuh kode-kodenya. Nah, tapi kan kalau dibuat sistemnya pakai QR atau apa gitu, pakai AI itu kan di-scan gitu ya ingredientnya atau ada QR code-nya itu akan sangat membantu sekali untuk umat Islam supaya nanti kalau keluar negeri makan jadi ini kan kalau ya
ini ya, kalau kita warok gitu ya, berhati-hati itu bagus ya sebenarnya. Tapi kalau kemudian sampai nggak makan kan juga jangan sampai gitu. Nah, kalau bisa kita kalau misalnya ke luar negeri tetap makan enak tapi tetap halal kayak gitu. Nah, ini itu bisa sebenarnya ya, pakai AI, kita bikin app-nya. Nah, kemudian membantu saudara-saudara kita yang kemudian bisa menikmati makanan di luar negeri misalnya dan tetap terjaga kehalalannya. Nah, juga kemarin contohnya Pak Arief Bijaksana tuh yang luar biasa sekali, udah lama sekali beliau fokus tentang AI dan Quran ya. Kita sudah sama-sama simak kemarin. Ada lagi misalnya ya kalau speech recognition dan text recognition kemudian dikaitkan ke hadis dan Quran itu juga masih bisa. Pak saya belum sih, saya cuma nyebut doang. Dari yang saya paling sampai sini nih mahasiswa melakukannya. Terus tentu saja masih banyak ya di agama kita ya terkait ibadah, zakat, lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya. Saya pikir itu aja sih yang ingin saya sampaikan, bagaimana kemudian menerapkan data science dan AI di agama itu bukan berarti kemudian kuno. Percaya sama saya, tantangan struktur datanya, tantangan datanya itu modern banget. Jadi bahkan algoritma yang udah ada tuh nggak bisa langsung dipakai, harus kita modify, dan disitulah justru peran data scientist. Kalau saya pribadi mendefinisikan data scientist seperti itu. Karena kalau sekedar pakai yang udah ada, saya cenderung untuk ngomong dia itu data analis, gitu, belum data scientist kayak gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang Dimas sampaikan bermanfaat. Nah, majelis ini kemudian dimuliakan oleh Allah untuk kita semua. Mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dari saya pribadi sebenarnya hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Taufik. Saya sama nggak berani menghentikan loh. Jadi sebenarnya tadi kita ada waktu untuk tanya jawab gitu. Tapi ini topiknya menarik, ya udah saya terusin aja. Seru banget Pak. Jadi memang kita harus hati-hati Pak Taufik ya, kita istilahnya yang kita tonton juga bisa menggiring ke paham tertentu ya. Iya. Betul, iya banget Pak. Maksudnya kalau misalnya kita nontonnya seperti itu ya arahnya nanti ke sana terus, kita giringannya ke sana gitu misalnya. Gitu ya. Ya, tidak hanya we are what we eat, we are what we saw. Nah, iya betul. Ya, kalau yang paling gampang kan untuk rekomendasi di YouTube gitu ya Pak ya, itu kalau misalnya kita seringnya nonton ustadznya tentang ustadz ini gitu ya, arahnya nanti ke sana terus ya Pak ya. Kita ya, selalu dia. Baik, mungkin satu pertanyaan aja lah dari teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Silakan tunjuk tangan. Kalau presentasi boleh di-share ya, pasti di-share ya Pak. Oh ya boleh Pak. Ini saya kirim di sini aja, di Zoom aja ya, biar saya nggak punya utang. Oh ya boleh, boleh. Atau nanti saya download terus nanti saya share di grupnya ID juga boleh, seperti itu. Oh iya, atau gitu aja deh, di grup ID aja deh. Ya, di grup ID. Saya kirimnya. Ya, di grup nanti saya siap. Masuk juga yang Telegram. Mas Tio mau bertanya, open mic nih Mas Tio nampaknya. Saya komentar dulu deh, boleh nggak? Silakan Mas Andri. Iya, boleh. Terima kasih Mas Taufik, luar biasa mencerahkan ya. Jadi sebenarnya memang dari awal ini judulnya memang sangat provoking. Kalau menurut saya nggak tahu arahnya mau dibawa kemana Mas Taufik. Tapi ternyata arahnya sangat positif ya. Apalagi kita mempunyai problem nyata, terutama berkaitan dengan mendeteksi paham keagamaan dan lain sebagainya. Sepertinya government kerepotan dengan bagaimana mengatur lalu lintas di media sosial. Tadi kalau kita cerita, kalau di media klasik kita sudah punya badannya, tapi media sosial memang harus dipromosikan cara-cara seperti ini untuk melakukan deteksi outlier dan lain sebagainya tadi. Menurut saya sangat luar biasa Mas Taufik, saya appreciate nih sharingnya sore ini. Itu aja Mas Taufik. Sami-sami Pak, matur suwun, dengan senang hati. Matur nuwun sangat ini Pak Taufik. Baik, mungkin ini karena memang waktunya udah habis Pak Taufik, jadi untuk diskusi mungkin bisa kita lanjut di grup ID ya, baik WhatsApp maupun Telegram ya. Nanti untuk materi juga akan di sharing di sana ya Pak Taufik ya, seperti itu.
Oke, Pak Taufik, matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Oke, sami-sami. Mohon maaf saya overtime nih kelupaan. Saya pikir masih jam Ini 8. menarik. Sangat seru Mas Taufik. Sangat seru. Benar karena menarik, saya ikutin. Gitu. Oke, siap. Oke, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti semoga ilmu yang diberikan Pak Taufik hari ini berkah ya dan jadi pahala juga Pak Taufik. Amin. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk kita ada sesi terakhir ya yang akan menjadi pembicara adalah Mas Oktanto Dodi Winarko. Beliau adalah CEO dari Labs 247. Ya, beliau kebetulan kemarin baru pulang dari Cilacap juga, ketemu sama Menteri KKP. Jadi di sana beliau ada implementasi IoT dan Big Data untuk digitalisasi pelabuhan perikanan di Indonesia, dan itu nanti yang akan disampaikan oleh beliau bagaimana implementasi IoT dan Big Data itu di area pelabuhan perikanan Indonesia seperti itu. Jadi jangan lewatkan untuk sesi terakhir hari Kamis di jam yang sama, jam 16.30 kita akan mulai, kita akan sharing dan saling berdiskusi di sini. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat berbuka puasa ya, sebentar lagi kita akan berbuka. Kita ketemu lagi hari Kamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Yas. Sama-sama. Yuk.